Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zainal Mutaqin, kelas A29. Video ini dibuat untuk menitugas mata kuliah Pancasila dengan tema perbedaan ideologi Pancasila, komunisme, liberalisme, dan fasisme. Di dunia ini terdapat banyak ideologi, di antara ideologi Pancasila, ideologi komunisme, liberalisme, fasisme, dan lain-lain. Tentunya Indonesia ini memiliki ideologi Pancasila. Adapun ciri-ciri ideologi Pancasila ini yaitu yang pertama berasal dari falsafah hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Yang keempat menerapkan sistem pemerintahan dan semua aspek kehidupan berdasarkan hukum. Dan yang kelima bersifat terbuka, kreatif, dan dinamis. Adapun ciri-ciri ideologi komunisme yaitu satu, tidak meyakini keberadaan Tuhan sehingga mereka tidak beragama atau ateisme. Yang kedua, kepemilikan barang menjadi milik bersama. Yang ketiga, mengajarkan teori perjuangan kelas. Yang keempat, revolusi dilakukan secara terus-menerus. Dan yang kelima, mengutamakan kepentingan negara atau kelompok daripada kepentingan individu. Adapun ciri-ciri ideologi liberalisme yaitu satu, kebebasan dan hak individu dinomorsatukan. Yang kedua, nilai-nilai nasionalisme berada di bawah hak individu. Yang ketiga, negara adalah alat untuk mencapai tujuan individu. Dan yang keempat, hak individu diakui oleh negara, termasuk hak untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Adapun ciri-ciri ideologi fasisme yaitu satu, rasisme merupakan penggolongan atau pembedaan ciri-ciri fisik dalam masyarakat. Rasisme juga bisa diartikan sebagai paham diskriminasi suku, agama, ras, golongan, atau ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu. Ciri yang kedua yaitu militerisme adalah suatu pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanannya terletak pada kekuatan militernya. Sistem ini memberikan kedudukan yang lebih utama kepada pertimbangan-pertimbangan militer dalam kebijakannya daripada kekuatan-kekuatan politik lainnya. Yang ketiga, ultranasionalis, yaitu suatu sikap membanggakan suatu negaranya sendiri secara berlebihan, sehingga sangat merendahkan negara yang lain, sehingga mudah sekali memancing pertengkaran atau peperangan dengan negara yang lain. Yang keempat yaitu imperialisme, ialah politik untuk menguasai dengan paksaan, menguasai seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperium atau hak memerintah. Menguasai di sini tidak perlu berarti merebut dengan kekuatan senjata, akan tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama, dan ideologi yang jelas dengan cara paksaan. Itulah merupakan ciri-ciri dari ideologi Pancasila, ideologi komunisme, ideologi liberalisme, dan ideologi fasisme. Sehingga dari ciri-ciri tersebut kita bisa membedakan antara ideologi Pancasila, komunisme, liberalisme, dan fasisme. Lebih khusus lagi perbedaannya yaitu di bidang politik dan hukum. Ideologi Pancasila merupakan prinsip persatuan dan kebersamaan yang dimiliki manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila diterapkan di Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam kehidupan bernegara. Hukum yang ada diterapkan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam masyarakat. Sementara komunisme hanya memiliki satu kekuasaan melalui partai komunis,
Ideologi komunisme juga membatasi demokrasi sehingga rakyat tidak memiliki kebebasan berbicara. Hukum digunakan untuk melanggengkan keberadaan komunis. Di bidang ekonomi, seluruh kekayaan alam yang ada dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam ideologi Pancasila. Sedangkan ideologi komunis menerapkan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Peran negara dalam ideologi Pancasila ada untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Sedangkan peran negara dalam ideologi komunis sangat dominan. Sering terjadi monopoli negara karena begitu besarnya peran negara dalam perekonomian. Di bidang agama, perbedaan ideologi Pancasila dengan komunisme dalam bidang agama adalah ideologi Pancasila membebaskan warganya memilih agama atau keyakinan, sedangkan komunisme menganggap agama sebagai candu sehingga keberadaannya tidak diperlukan. Dalam ideologi Pancasila, agama harus menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara komunisme meyakini bahwa agama harus dijauhkan dari masyarakat yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan atau ateis. Di bidang sosial, ideologi Pancasila mengakui kebudayaan yang dimiliki individu, termasuk kebudayaan hidup berdampingan antar warga masyarakat. Hubungan antara individu dilandasi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Ideologi Pancasila percaya bahwa masyarakat ada karena individu dan individu bebas berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara komunisme menganggap individu dalam masyarakat kurang penting karena kepentingan negara adalah yang utama. Kolektivitas yang dibentuk negara jauh lebih penting. Adapun perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme, satu di bidang politik. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik adalah Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara liberalisme mengutamakan kebebasan hak individu secara mutlak. Dalam ideologi Pancasila, hak dan kebebasan individu sangat dihargai, tetapi hak asasi dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan hak asasi orang lain. 2. Dalam sistem pemerintahan, ideologi Pancasila diharapkan dapat berjalan lebih lancar dengan adanya sikap saling menghormati hak masing-masing. Sedangkan sistem pemerintahan dengan ideologi liberalisme, negara tidak berhak mengganggu hak individu, sehingga individu yang memiliki individu yang sangat dijunjung tinggi oleh liberalisme. 4. Dalam bidang sosial dan ekonomi, ideologi Pancasila menghargai adanya kesamaan hak hukum dan kebebasan hak individu yang dibatasi. Maka Indonesia melalui ideologi Pancasilanya sangat menghormati keberagaman. Terlebih Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat kemajemukan tinggi, keragaman ras, suku, bangsa, agama, budaya, warna kulit, dan sebagainya. Sedangkan ideologi liberalisme tidak demikian, karena liberalisme menganut kebebasan individu yang mutlak, sehingga penduduk dengan komunitas terbesar akan lebih dihargai daripada penduduk minoritas. Selain itu, ideologi Pancasila mengatur hak atas kepemilikan sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti air dan barang tambang. Tidak ada individu yang menguasainya untuk kepentingan sendiri. Sebaliknya dalam ideologi liberalisme, individu dapat menguasai hal-hal penting negara, maka individu yang menguasai akan menjadi penguasa. Ideologi fasisme. Fasisme adalah gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem termasuk sistem politik dan ekonomi. Ideologi fasisme merupakan sebuah paham politik yang menjunjung kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Ada pula yang mengartikan bahwa ideologi fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat terlihat. Fasisme sesungguhnya merupakan ideologi yang dibangun menurut hukum rimba,
Fasisme juga bertujuan membuat individu dan masyarakat berpikir dan bertindak seragam. Untuk mencapai tujuan ini, fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan bersama semua metode propaganda, bahkan melakukan genocide, pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan atau bangsa. Hal tersebut dikarenakan menurut ideologi fasis, negara bukan ciptaan rakyat, merupakan ciptaan orang kuat. Bila orang kuat sudah membentuk organisasi negara, maka negara wajib menggembleng atau memaksakan dan mengisi jiwa rakyat. Fasisme sebagai ideologi berkembang pada abad ke-20. Ia menyebar dengan pesat di seluruh dunia pada Perang Dunia. Gagasan-gagasan utama fasisme. 1. Gagasan mengenai mitos rasa unggul. Konsep superioritas ras merupakan keunggulan atas sentral. Kemudian antisemitisme, terus totalitarisme, dan terakhir gagasan tentang elit dan pemimpin. Adapun negara-negara fasisme, yaitu Italia merupakan negara pertama yang menjadi fasis di bawah pimpinan Benito Mussolini. Kemudian lagi ada Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler, terus Spanyol di bawah pimpinan Francisco Franco, dan Jepang di bawah pimpinan Kaisar Hirohito. Mungkin demikian yang bisa saya uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.